warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya dengan Monik Magna sebagai sales representatif di PT Cipta Satria Informatika Partner Gold Autodesk. Webinar yang kami selenggarakan hari ini mengangkat tema tentang BIM, Building Information Modeling Introduction, yang memperkenalkan BIM dan bagaimana mengimplementasikan BIM dalam pekerjaan konstruksi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan perawatan. Webinar ini merupakan salah satu rangkaian event yang Cipta Satria Informatika adakan untuk memberikan informasi, knowledge, serta skill dari teknologi desain dan engineering Autodesk. Materi webinar kali ini akan disampaikan oleh Mbak Nurul Fitri Sudibya atau biasa dipanggil Mbak Nurul. Mbak Nurul ini sebagai application engineer ya Bapak dan Ibu untuk arsitektur, engineering, and construction di Cipta Satria Informatika. Sebelum masuk ke acara inti, apabila nanti dari Bapak dan Ibu ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh Mbak Nurul, Bapak dan Ibu bisa menyampaikannya di kolom Q&A. Kalau begitu, langsung saja untuk Mbak Nurul, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Monik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya di webinar Cipta Satria Informatika. Nah, perkenalkan sebelumnya saya Nurul Fitri Sudibya. Saya adalah Application Engineer dari bagian Arsitektur, Engineering, and Construction. Ya. Nah, untuk tema hari ini kita akan membahas mengenai BIM atau Building Information Modeling Introduction ya. Jadi kita akan berkenalan lagi secara lebih detail pada konsep pekerjaan BIM ya. Nah, jika dirasa ada pertanyaan ketika proses presentasinya, silahkan langsung aja ke kolom Q&A. Nanti akan saya jawab setelah selesai presentasi ya. Kalau gitu saya izin matikan kamera dulu. Ya. Kita akan mulai untuk perkenalan Building Information Modeling-nya. Ya. Ya, ini adalah profil saya ya. Jadi saya next aja. Oke. Nah, kenapa sekarang banyak sekali konstruksi yang sudah menggunakan BIM ya? Karena pada dasarnya dari PUPR itu memang sudah mengeluarkan peraturan untuk penggunaan BIM ya. Adanya di Peraturan Menteri PUPR nomor 22 PRTM 2018 ya, bahwa penggunaan BIM wajib diterapkan pada bangunan gedung negara tidak sederhana dengan kriteria luas di atas 2.000 meter persegi dan di atas 2 lantai. Ya, lalu keluaran dari perancangan merupakan hasil desain menggunakan BIM. Ya berarti memang dengan spesifikasi yang luas di atas 2.000 meter persegi dan di atas 2 lantai, berarti sudah banyak ya bangunan-bangunan yang memang harus dirancang dan dilakukan proses pekerjaannya dengan menggunakan BIM. Ya. Oke, nah untuk BIM itu sendiri kenapa sih sekarang ibaratnya BIM itu ada, evolusinya tuh seperti apa dari desainnya ya. Jadi saya mau menjelaskan dulu secara singkatnya dari evolution design ya, bahwa di zaman dahulu mungkin di tahun 60 atau 80-an ya, itu semua desain masih menggunakan pensil dan paper. Jadi memang masih sangat konvensional karena mungkin teknologi waktu itu belum mencukupi ya untuk proses pemudahan bekerja kita, jadi memang secara konvensional hanya menggunakan pensil dan kertas saja. Nah, yang kurangnya ketika kita menggunakan pensil dan paper, itu desain time-nya atau waktu untuk kita mendesain itu sedikit ya, karena kita lebih banyak itu ngedrafting atau misalnya mengukur berapa senti garis pintu misalnya, atau berapa sih kita butuhkan garis-garis untuk arsir dan lain-lainnya ya. Jadi karena memang semuanya itu masih manual. Lalu setelah itu muncul teknologi 2D CAD ya, atau ini masih juga sering kita gunakan ya untuk gambar CAD 2D-nya ya. Nah, tapi yang kurangnya ketika kita menggunakan teknologi 2D ini,
kita masih banyak menggunakan waktu untuk documenting atau untuk membuat dokumentasinya ya. Seperti contoh, kita harus membuat floor plan dari ulang, lalu membuat file baru lagi yaitu potongannya, membuat file lagi untuk detailnya dan lain-lain ya. Sehingga itu juga akan membuat waktu itu tidak efektif. Nah, lalu yang ketiga, ini ada 3D CAD juga, ya ini juga masih banyak digunakan. Ya, untuk desain time-nya mungkin memang lebih efektif ya, tapi memang waktunya juga lebih banyak untuk creating geometri. Karena kita harus mengukur lagi kira-kira panjangnya berapa dan lain-lain ya. Sampai akhirnya kita sekarang masuk ke eranya BIM, ya, di mana untuk pekerjaan itu sudah lebih dimudahkan, dan memang waktu untuk pendesainan itu akan lebih efektif. Ya, saya next. Nah, agenda apa saja yang akan kita bahas hari ini ya, yaitu yang pertama apa itu BIM. Ya, lalu akan saya jelaskan sedikit mengenai penjelasan BIM model. Lalu ada juga BIM level karena di BIM ini pun ada beberapa level ya untuk tahap pekerjaannya. Lalu ada level of development, ya, Common Data Environment, dan BIM standarnya ya. Ini akan kita bahas semua di webinar hari ini. Oke. Nah, yang pertama apa itu BIM ya? Jadi kita samakan dulu persepsinya bahwa BIM ini bukanlah suatu software ya, Bapak Ibu. Jadi BIM ini adalah suatu konsep pekerjaan yang basisnya 3D Intelligent Model. Ya, di mana ketika Bapak dan Ibu sudah mulai membuat model 3D itu nggak hanya visualisasinya saja yang bisa kita lihat ya, tapi bagaimana di dalam 3D model ini akan memudahkan kita dalam bekerja secara koordinasi dengan tim-tim kita ya, lalu membuat simulasi pekerjaannya dan juga visualisasinya ya, di mana konsep pekerjaan 3D ini akan membantu semua stakeholder atau semua orang-orang yang tergabung di dalam proyek tersebut ya. Jadi sekali lagi BIM ini bukanlah suatu software, tapi BIM ini adalah suatu konsep pekerjaan ya. Nah, kalau misalnya ada beberapa software yang software BIM gitu ya, itu biasanya adalah software-software yang support pekerjaan tentang BIM seperti itu ya. Jadi BIM ini adalah suatu konsep pekerjaan 3D Intelligent Model yang akan membantu Bapak dan Ibu memudahkan pekerjaan, baik itu secara koordinasi antar timnya, lalu mengeluarkan simulasi pekerjaan dan juga visualisasi ya, biasanya untuk render dan lain-lainnya. Nah, untuk BIM Project Life Cycle-nya ini ada beberapa tahap ya, jadi dimulai dari persiapan, ya persiapan-persiapannya, lalu pendesainan ya seperti menggambar model dan lain-lain, reconstruction, construction, dan operation in use. Jadi memang di dalam BIM Project Life Cycle ini sudah difasilitasi dari startnya Bapak dan Ibu mau mulai project sampai ke dalam maintenance building Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi memang di BIM ini bagaimana caranya supaya pekerjaan Bapak dan Ibu itu lebih efektif dan efisien ya. Efektif secara waktu dan efisien secara biaya ya. Seperti itu. Saya next lagi ya. Nah, ini adalah BIM modelnya. Jadi, di BIM model ini sendiri, biasanya ketika kita membuat model, kalau menggunakan CAD biasa, ya itu kan kita hanya ngegambar aja bentuk pintu seperti apa, lalu misalnya tekstur atau hatch-nya itu seperti apa, kayak gitu ya. Nah, kalau di BIM model, ketika Bapak dan Ibu sudah membuat suatu objek, otomatis information-nya itu juga bisa kita input ya. Ini akan memudahkan Bapak dan Ibu ketika ingin melihat deskripsi dari objek tersebut. Jadi biasanya kan kalau kita ngegambar gitu ya, kita buat gambarnya lalu detail information-nya biasanya ada di file yang terpisah kayak gitu. Nah, kalau di BIM ini semua detail objeknya itu sudah menjadi satu dengan model. Jadi ketika Bapak dan Ibu buat pintu misalnya seperti yang ada di slide ya, lalu Bapak dan Ibu bisa tambahkan sendiri untuk information-nya. Misalnya tipenya apa, lalu ada frame materialnya apa, ya, berapa panjang dan lebarnya, itu semua sudah include di dalam model. Ya. Nah, dan yang menariknya ketika kita menggunakan BIM, apabila data geometrinya atau data modelnya itu berubah, otomatis
data information-nya juga akan berubah ya. Jadi untuk information-nya itu sudah up to date dengan modelnya. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu 2 kali ulang gitu ya. Misalnya ganti data pintu dulu, baru ngeganti data information-nya ya. Karena di BIM itu sudah langsung otomatis ya. Nah, untuk output-nya apa saja yang bisa dikeluarkan dari BIM ini ya. Nah, yang bisa dikeluarkan adalah gambar kerja ya. Baik itu misalnya butuh tampilan tampak, butuh tampilan potongan, butuh tampilan detail ya, itu semua bisa di-produce di dalam BIM ya. Lalu ada juga untuk schedule-nya ya. Schedule di sini maksudnya adalah bill of quantity atau bill of materialnya. Jadi misalnya dibutuhkan berapa unit pintu tipe A gitu ya. Berapa unit pintu yang tipe B, itu semua akan terlihat dan bisa kita jumlahkan di dalam schedule tersebut. Seperti itu. Jadi ini ada output yang bisa dikeluarkan di dalam BIM. Saya next lagi ya. Nah, ketika kita juga sudah menggunakan BIM model ya, kita sudah bisa bekerja secara multidisiplin. Jadi kalau misalnya dalam suatu proyek ada pekerjaan arsitekturnya, pekerjaan struktur, pekerjaan MEP, itu bisa kita gabungkan ketiga gambarnya sebagai multidisiplin model dan kita bisa cek untuk clash detection-nya ya. Lalu for the sequencing ya, ini biasanya untuk menggabungkan data jadwal pekerjaan dengan model ya, sehingga bisa dilihat juga visualisasinya. Dan lalu simulasinya. Lalu yang terakhir bisa dilihat untuk visualization-nya atau untuk gambar rendernya ya. Nah, seperti biasa dari ketiga model ini yang pasti bisa dikeluarkan juga quantity atau volumenya dan juga documentation-nya ya. Jadi sudah digabungkan lalu kita bisa cek clash-nya. Jadi nanti akan kelihatan oh ternyata objek A dan B ini ada clash-nya di grid sekian dan level sekian dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, ini ada sedikit video. Jadi ini adalah ini adalah 3 model ya. Jadi ada 3 model arsitektur, struktur, dan MEP. Ini sudah digabungkan dan kita gunakan walkthrough ya. Walkthrough ini fungsinya untuk mereview secara real gitu ya. Jadi maksudnya kita bisa melihat nih, kita jalan-jalan di dalam gedung, lalu kita lihat oh clash-nya ternyata di sini ya kayak gitu, atau view-nya tuh seperti apa bisa kita lihat semua ya. Nah, ini menggunakan software ya. Lalu di sini juga bisa ketika kita sudah melihat ada clash-nya, ini bisa kita langsung kasih cloud saja. Nanti dia akan membuat suatu viewpoint dan itu bisa direview oleh tim kita yang lain ya. Jadi kalau misalnya ada yang BIM manajernya atau mungkin supervisor, kita serahkan datanya, lalu itu bisa langsung dilihat oleh tim kita seperti itu. Ya. Nah, ini untuk cek clash detection-nya. Jadi kalau tadi hanya mereview saja. Nah, kalau ini adalah cek clash detection-nya. Jadi kita pilih dulu objeknya apa saja yang mau kita cek clash ya. Lalu nanti akan terlihat output-nya seperti ini ya. Jadi sudah ada untuk visualisasinya ya, sudah kelihatan ada objek warna merah dan hijau ini adalah clash-nya. Lalu nanti datanya bisa kita ekspor dan akan kelihatan lokasi dan sebagainya ya. Jadi untuk datanya pun ketika diekspor itu sudah cukup lengkap ya Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Oke, ini saya cepatkan sedikit. Ya. Nah, ini juga bukan hanya satu kali jalan gitu ya, maksudnya satu kali cek lalu selesai. Ini kalau misal Bapak dan Ibu butuh untuk cek clash-clash yang lainnya, itu juga bisa kita lakukan. Ya. Nah, lalu ini adalah timeliner atau untuk penggabungan antara jadwal pekerjaan dan model ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sudah punya data dari Microsoft Project atau Primavera itu bisa kita gabungkan ya. Lalu kita buat
simulasi pekerjaannya seperti ini. Ya, jadi nanti akan kelihatan mana yang dikerjakan duluan, lalu next step-nya di mana, dan lain-lainnya. Ya, sehingga datanya akan menjadi lengkap. Oke, ini saya next dulu. Ya. Nah, lalu selain simulasi yang tadi ya, lalu sebentar. Ini ada visualisasinya, jadi kita bisa menggunakan VR ya, itu untuk melihat detail bangunan seperti apa ya. Nah, di dalam VR ini kita juga bisa setting apabila misalnya jalannya matahari seperti apa gitu ya. Misal di jam 5 sore kan berarti dia matahari sudah mulai terbenam gitu ya. Nanti bisa kita setting kalau misalnya matahari terbenam tuh tampilan cahayanya seperti apa kayak gitu ya. Jadi sudah realistik lah tampilannya ya. Lalu ada view dari lampu-lampunya ya, itu juga sudah disesuaikan dengan model yang ada di dalam model yang ada di dalam BIM kita. Ya. Nah ya, jadi akan kelihatan bagaimana tampilannya. Dan ini bisa digunakan dengan VR ya Bapak Ibu. Oke, ya. Oke, ini saya next. Oke ya. Nah, lalu ini ada BIM level ya. Jadi setelah tadi kita berbicara mengenai BIM model, sekarang kita masuk ke dalam BIM level. Jadi dalam pekerjaan BIM itu sebenarnya ada beberapa level yang bisa kita ketahui ya. Dimulai dari level 0 ya sampai ke level 7 dalam BIM. Nah, ini ada tampilan-tampilan levelnya ya, dimulai dari drawing sampai ke exchange data atau untuk pertukaran datanya. Ya. Nah, dimulai dari level 0 ya. Level 0 ini biasanya menggunakan pensil dan paper ya. Jadi memang belum data-data atau gambar itu belum di-manage secara komputerisasi gitu ya. Jadi memang hanya semuanya itu manual. Lalu masuk ke level 1. Level 1 ini adalah kita menggunakan gambarnya itu dengan CAD ya Bapak Ibu. Jadi untuk CAD ini secara komputer ya, secara komputerisasi, tapi masuknya hanya di level 1 saja. Karena CAD ini kan memang data-datanya itu masih separate ya, atau masih terpisah dari gambar modelnya, seperti itu. Ya. Lalu level 2 ini sudah masuk ke gambar 3D, tapi di gambar 3D itu masih masing-masing disiplinnya aja. Jadi yang struktur hanya 3D struktur saja, lalu gambarnya arsitektur itu hanya arsitektur saja, dan MEP-nya hanya MEP saja ya. Jadi gambarnya ini information-nya sudah bisa digabungkan dengan gambar 3D, tapi untuk penggambarannya itu hanya masing-masing disiplin saja ya, jadi belum bisa digabungkan. Nah, kalau level 3 ini sudah bisa kita kolaborasikan untuk gambar-gambar pekerjaan kita ya. Lalu sudah bisa juga nanti dibawa ke next step-nya, ke 4D dan lain-lain. Ini saya next lagi ya. Nah, ini untuk BIM dimension-nya ada dari 3D sampai 7D ya. Jadi nanti akan ada penjelasan lebih lanjutnya, ini hanya overview-nya aja ya. Kalau di 3D kita memang akan berbicara mengenai geometri atau penggambaran. Lalu 4D kita masuknya ke time atau ke schedule. 5D kita masuknya ke money atau ke cost ya, jadi cost control, cost estimation dan lain-lainnya. 6D kita masuk ke sustainability atau bisa juga untuk energy analisis atau energy efficientnya. Nah, 7D ini masuknya ke facility atau untuk maintenance bangunan ataupun dokumen ya. Akan saya jelaskan lagi. Nah, untuk 3D ini memang kita berbicaranya tentang geometri atau tentang penggambaran ya. Jadi semua jenis modeling ya itu biasanya masuknya masih ke 3D. Lalu bagaimana semua data-data gambar 3D kita ini mudah untuk dikolaborasikan antar multiple timnya ya, jadi atau ke tim-tim yang lainnya.
Lalu 3D ini karena datanya juga sudah include ya. Jadi kan kalau di BIM itu gambar 2D dan 3D itu biasanya sudah saling berhubungan. Jadi untuk mengurangi errornya dan juga secara pekerjaan revisi itu akan lebih cepat ya. Karena kita nggak perlu edit untuk berulang kali jika ada revisinya. Ya, lalu ada 4D di sini masuknya mengenai duration, timeline, dan scheduling, ya, di mana kita menggabungkan antara data jadwal pekerjaan kita dengan model yang sudah kita buat, ya. Jadi kalau misalnya sudah digabungkan kan tentu saja secara koordinasi antara jadwal-jadwal pekerjaan itu kan akan lebih mudah ya. Jadi antara arsiteknya, antara kontraktor dan orang-orang on-site-nya itu akan lebih terlihat ya bagaimana proses pekerjaannya itu, apakah lebih lambat atau apakah lebih cepat seperti itu ya. Lalu ada juga kita akan mengimprove site planning dan schedule optimization ya. Jadi secara pekerjaan akan terlihat secara visual apakah sudah tepat atau belum dan lain-lainnya ya, seperti itu. Nah, lalu ada juga di sini 5D atau cost estimation. Nah, kalau untuk yang 5D ini memang kita akan berbicaranya mengenai biaya ya. Jadi apa sih sebenarnya yang 5D ini ya? Yang pertama adalah real time cost visualization in 3D. Jadi maksudnya semua jenis cost atau volume-volume yang akan kita keluarkan itu semuanya sudah real dari model 3D-nya. Jadi kalau misalnya kita buat area lantai misalnya 10 meter persegi di dalam model, otomatis di schedule-nya itu yang keluar angkanya tetap 10 gitu. Jadi kalau misalnya kita ganti nanti luasan areanya jadi 15 ya di dalam datanya, data volume, data areanya itu akan berubah juga jadi 15 gitu ya. Jadi datanya itu sudah realistis ya, jadi sudah sama gitu. Ya, lalu di sini bisa juga kita mengkalkulasi untuk jumlah-jumlah komponennya ya, lalu equipment atau objek-objek yang berhubungan dengan proyek yang kita sudah buat ya. Nah, lalu untuk 5D ini juga bisa kita jadikan acuan ya untuk pekerjaan konstruksi di lapangannya gitu ya. Jadi model yang kita buat itu memang bukan hanya sebatas model, tapi juga sudah bisa kita estimasikan kira-kira budgetnya ini berapa sih yang dibutuhkan seperti itu. Nah, lalu kalau yang 6D ini adalah sustainable and energy efficient. Jadi memang biasanya fokusnya itu ke bagian green building ya. Jadi untuk melihat kira-kira berapa sih banyaknya energi yang dihabiskan selama 1 tahun misalnya. Disesuaikan dengan tipe bangunannya, lalu berapa jam operasionalnya per 1 hari ya. Misalnya kalau sekolah kan mungkin hanya 8 atau 9 jam per harinya dan lain-lainnya ya. Jadi untuk green building ya itu sudah support juga di bagian 6D-nya. Oke, saya next. Nah, lalu yang terakhir ini ada 7D, yaitu untuk facility management atau untuk maintenance ya. Jadi maintenance ini bisa kita lakukan di step 7D BIM, di mana untuk setiap aset yang ada di dalam model atau di dalam proyek kita, itu sudah dipersiapkan untuk lifetime maintenance-nya ya. Jadi kalau misalnya ada bangunan yang mungkin butuh direnov gitu ya, mungkin kalau secara konvensional kita kehilangan blueprint-nya sehingga sulit untuk kita mulai renovation-nya. Nah kalau misalnya di 7D ini bagaimana kita tetap menyimpan data project building kita dan bisa digunakan lifetime ya. Jadi selama datanya tetap terhubung gitu ya. Jadi itu bisa tetap kita gunakan untuk maintenance building kita ya. Sehingga ini untuk semua stakeholder-nya baik itu kontraktor dan subkonnya itu akan lebih mudah ketika dia harus mencari data tersebut ya. Jadi datanya itu akan kita simpan. Oke. Ya. Nah, lalu setelah selesai dengan
BIM levelnya, kita sekarang masuk ke bagian level of development-nya atau LOD. Ya. Nah, untuk LOD sendiri, dia juga ada beberapa tingkat ya, mulai dari LOD 100 hingga LOD 500 ya. Jadi kalau level of development ini, biasanya kita itu mau menggambar dengan informasi yang seberapa lengkap ya. Semakin tinggi LOD-nya, maka data yang kita keluarkan itu akan semakin lengkap juga ya. Jadi kalau misalnya pengen ngeluarin data yang lengkap, yang mungkin as-built juga ya, itu berarti LOD-nya akan semakin tinggi yang dibutuhkan. Nah ini ada previewnya ya, jadi dari LOD 100 ya, ini hanya mark-nya aja, cuma masih kosong. Lalu LOD 200 ya, ini sudah kelihatan seperti ada objeknya ya, tapi ini hanya sebatas besarnya aja ya, misalnya butuhnya besar sekian dan lain-lain. Nah, kalau LOD 300 ini sudah mulai ada detailnya, tapi untuk objek yang kecil-kecilnya gitu tuh nggak kelihatan ya. Lalu LOD 400 dan 500-nya. Oke, ini akan ada penjelasan juga, jadi saya next aja. Ya. Nah, ini adalah penjelasan dari BIM level of development-nya. Ya, jadi start dari LOD 100 ya. Jadi LOD 100 itu dia hanya seperti mark aja gitu ya. Jadi belum ada objeknya, tapi hanya mark aja. Misalnya, oh di titik A ini nanti akan ada kolom ya. Tapi bentuk kolom itu sendiri itu belum ada sebenarnya. Jadi memang hanya seperti mark saja ya. Lalu ada LOD 200. Kalau LOD 200 ini itu ada bentuk objeknya ya, tapi belum detail ya. Jadi misalnya saya hanya menambahkan objek generik aja, itu untuk penanda bahwa nanti di situ akan ada objek ya. Nah, bedanya kan kalau 100 itu hanya mark. Kalau yang 200 itu sudah ada model generiknya. Jadi belum detail juga. Ya, kalau LOD 300 ya, ini untuk size-nya lalu shape-nya itu sudah mulai terlihat ya. Nah, lalu untuk ukurannya sendiri juga sudah bisa kita tampilkan ya, sudah bisa kita cek di modelnya. Nah, kalau LOD 400 di sini sudah mulai detail ya. Biasanya kalau untuk yang seperti fabrication ya, ada baut-bautnya, ada hole dan lain-lain, itu sudah bisa kita input di LOD 400 ya. Tapi mungkin untuk berapa jumlahnya itu belum terlihat ya. Misalnya satu plat itu kita butuh ada 5 baut gitu. Di LOD 400 mungkin hanya ada satu aja untuk penanda, oh nanti ada baut di situ kayak gitu ya. Nah, kalau di LOD 500 itu sudah model itu sudah as-built ya. Jadi seperti yang sudah dibangun ya dengan detail information yang juga lebih detail ya, seperti manufakturernya siapa, lalu misalnya data-data description dan lainnya itu sudah include di dalam LOD 500 ya. Nah, ini ada contoh LOD-nya. Ini adalah space-nya ya. Jadi kalau misalnya LOD 100 itu kan ini hanya kotak-kotak gini aja ya. Lalu LOD 200 itu sudah mulai kelihatan space dari building-nya. Nah, kalau arsitektur seperti ini, jadi LOD 100 itu memang nggak ada objeknya ya, jadi biasanya kan hanya mark aja. Nah, ini jadi dia kosong. Nah, kalau LOD 200 ini sudah kelihatan ada bentuknya, ya, tapi hanya generik aja, jadi menandakan bahwa di sini ada objek A, ada objek B, dan objek C, seperti itu. Nah, kalau yang LOD 300 di sini untuk bentuk objeknya sudah mengikuti yang kita desainkan ya. Jadi di sini kalau dilihat sudah ada melengkungannya juga. Lalu untuk potongan-potongannya ini sudah mulai kelihatan ya kalau LOD 300. Kalau 200 kan hanya generik aja, dia cuma kotak-kotak aja. Yang penting di placement gitu. Kalau 300 ini tampilannya sudah kelihatan, sudah berbeda. Nah, untuk LOD yang 400 di sini sudah kelihatan juga untuk detailnya. Jadi seperti ini ada kolomnya ya, ini kelihatan, lalu dindingnya juga sudah dipotong, ini sudah kelihatan semua. Sampai ke LOD 500 dan ini sudah ya, tampilan yang paling detailnya atau seperti gambar as-built-nya seperti itu. Ya, ini untuk bagian arsitektur ya. Nah, kalau yang struktur juga sama. Untuk bagian yang LOD 100 ini hanya kosong ya karena hanya marknya saja. Lalu
untuk LOD 200 ya ini sudah kelihatan ada generic modelnya ya, jadi hanya bentuk kolom biasa. Nah, kalau LOD 300 ini sudah mulai terlihat detailnya ya. Jadi misalnya di sini kan seperti ada coaknya ya. Ini sudah bisa dilihat. Nah, untuk LOD 400 ini sudah bisa kita pasangkan tulangan, tapi untuk berapa jumlahnya itu belum kelihatan ya. Jadi memang hanya penanda bahwa di sini nanti akan ada tulangan seperti itu. Nah, sedangkan di LOD 500 ini sudah tampilan yang paling detailnya. Ya, jadi berapa jumlah tulangannya ini sudah kelihatan. Lalu untuk tampilan finishnya itu seperti apa itu sudah kelihatan semua. Ya, jadi itu perbedaan antara LOD 100 sampai LOD 500. Oke ya. Nah, ini kalau ini untuk MIP ya. Sama di 100 juga masih kosong karena hanya mark aja biasanya. LOD 200 ini kelihatan ada bentuk generiknya ya. Jadi cuma generik modelnya. Lalu ini yang LOD 300 itu sudah ada model desainnya seperti apa ya. Lalu LOD 400-nya ini sudah sampai ke model as actual construction-nya atau as build-nya. Ya. Oke. Nah, untuk drawing compilation-nya, jadi di sini kita startnya dari 3D model. Sebenarnya ini bukan start ya, karena ketika kita sudah bekerja, misalnya dari BIM view pun ini masih bisa kita kembali lagi ke 3D model dan ke compilation-nya ya. Jadi ini kurang lebihnya seperti kemudahannya gitu ya, kemudahan ketika kita menggambarnya. Jadi dari 3D model nanti kan bisa dikeluarkan BIM view-nya ya. Misalnya di sini ada potongan, lalu ada plan view, ada BOM ya. Nanti data dari sini bisa kita keluarkan gambar kerjanya ya dari BIM-nya sendiri atau dari software-nya itu sendiri ya. Baik itu untuk gambar kerja dan untuk kuantitinya. Atau kalau misalnya kita butuh, kita bisa juga ekspor ke CAD atau ke spreadsheet ya. Jadi untuk data yang di-outputkan itu enggak harus dari BIM-nya saja, tapi bisa kita ekspor dia ke CAD atau ke spreadsheet-nya ya. Lalu nanti ini bisa dipublish datanya, baik itu dari BIM-nya atau dari CAD atau spreadsheet-nya ya. Nah, kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu ternyata dari BIM view ini punya perubahan gitu ya, nanti otomatis dari 3D-nya akan berubah dan di bagian gambar kerja dan kuantitinya juga akan berubah ya. Jadi ini sebenarnya bisa saling integrasi untuk cara pekerjaannya. Ya. Nah, lalu setelah selesai dengan LOD-nya, ini ada Common Data Environment-nya atau CDE. Jadi untuk data environment ini ada ilustrasinya. Jadi bagaimana kita di dalam suatu project itu menggunakan satu sumber data yang sama ya. Jadi satu sumber data yang sama ini kita gunakan, misalnya kita share ke teman kita yang ada di lapangan atau misalnya ada di kantor ya, lalu sampai ke bagian konstruksinya ya, sehingga data yang digunakan itu sudah konsisten ya. Tidak akan ada lagi data loss atau misalnya ada perubahan yang kita nggak ketahui gitu ya, karena itu kan pasti akan merugikan sekali ya, baik itu secara waktu ataupun biaya. Ya. Nah, ini ada contoh illustration-nya. Jadi dari phase pertama itu dari pekerjaan proses pekerjaannya ya, jadi work in progress-nya. Lalu ini data-datanya yang digunakan oleh teman-teman kita yang di bagian desainnya ya. Ini ada beberapa disiplin, misalnya ya dari struktur, arsitek, dan MEP-nya, data ini. Lalu data ini kita share atau kita serahkan kepada misalnya mungkin BIM manager kita gitu ya, untuk dicek nih datanya. Apakah data ini sudah bisa dilanjutkan gitu, atau apakah sudah di-approve dan lain-lainnya ya. Nah, nanti kalau misalnya data yang share ini sudah selesai di-approve, itu bisa langsung kita publish atau kita serahkan gitu ya ke dalam tim lainnya, sehingga data ini sudah bisa digunakan dalam construction-nya ya.
Nah, data yang sudah digunakan dalam proses konstruksi itu bisa kita archive ya, atau kita simpan, kita arsipkan datanya untuk menjadi project history atau gambar blueprint-nya seperti itu ya. Nah, bayangkan kalau misalnya di dalam salah satu proses ini ada data yang loss atau misalnya ada data yang perubahannya itu ternyata kita ada yang nggak update gitu ya. Itu kan pasti akan membuat pekerjaan kita terhambat sekali ya, karena saya yakin di bagian workflow ini pasti nggak cuma 1-2 orang yang terlibat gitu ya. Bayangkan berapa ribetnya atau riwehnya ketika salah satu data itu ada yang salah dan atau misalnya ada yang loss ya, dan kita harus cari tahu ini kira-kira kesalahannya mungkin ada loss-nya tuh di mana kayak gitu ya. Nah, jadi itulah pentingnya ketika kita menggunakan common data environment ya. Nah, untuk menggunakan common data environment ini kita bisa menggunakan kolaboratif BIM data sharing ya. Jadi sudah ada standarnya juga untuk menggunakan collaborative working ini ya, di mana untuk semua proses project collaboration ini untuk sharing datanya itu sudah efisien ya, mengurangi sekali yang namanya data loss ataupun adanya kesalahan dalam revisionnya ya. Jadi datanya ini sudah mudah atau sudah konsisten untuk digunakannya. Ya. Oke. Nah ini salah satunya itu ada cloud collaboration-nya ya. Jadi cloud collaboration ini juga sama, kita memfasilitasi baik itu dari bagian desainnya, lalu untuk pre-construction-nya ya seperti checklist-nya, lalu untuk coordination antar disiplin, lalu kita masuk ke field execution-nya ya. Jadi untuk tracking proses pekerjaannya ya seperti apa, lalu untuk cost management-nya seperti apa ya, itu bisa kita fasilitasi. Lalu yang terakhir ada handover atau operation-nya ya. Jadi biasanya seperti untuk maintenance-nya gitu ya, itu juga sudah bisa difasilitasi. Oke, saya next. Nah, untuk BIM collaboration ini, jadi biasanya kita memang punya satu desain atau satu data ya, itu sebagai central modelnya. Nah, nanti central model ini bisa diakses oleh beberapa user ya. Jadi nanti user A ini dia mengambil data dari central model, lalu di-save ke komputer lokalnya user A ya. Begitupun user B, user C, dan user D. Nah, ketika masing-masing user ini sudah bekerja dan di-save pekerjaannya, otomatis dari lokal model user ini akan mengirimkan data sehingga data tersebut akan tergabung di dalam satu central model ya. Jadi user A, B, C, dan D ini masih bisa tetap bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing ya. Tapi dari porsinya sendiri itu akan di save lalu datanya dikirim ke sentral sehingga menjadi utuh gitu ya. Jadi nggak masalah misalnya yang user A hanya bagian fondasi, user B bagian pelat dan lain-lain, bekerja sesuai porsinya, lalu nanti setelah di save otomatis datanya akan terkirim ke central model sehingga di central model ketika kita lihat model itu sudah utuh satu bangunan seperti itu ya. Oke. Nah kalau yang ini ya itu biasanya memang untuk yang satu server misalnya di kantor kayak gitu ya. Jadi memang usernya ini harus bertemu lah gitu ibaratnya. Nah kalau misalnya yang secara cloud-nya itu juga ada ya. Nah ini sama ya, ini sama seperti tadi prosesnya. Jadi sudah ada central modelnya ya yang lokalnya, lalu nanti bisa di save sebagai data lokal di user 1, user 2, dan user 3 ya. Nah oke, ini saya next lagi. Nah, kalau yang, sebentar, oke. Nah, kalau yang ini, kalau yang tadi itu kan hanya yang lokal ya. Jadi kita biasanya user itu gabungnya tuh ke server kantor gitu ibaratnya. Nah, kalau yang ini ada BIM design, jadi bagaimana user itu bisa bekerja di tempatnya masing-masing ya. Contohnya kalau sekarang kan
mungkin lagi banyak yang WFH ya, jadi kerjanya dari rumah. Jadi bagaimana misalnya user tetap bekerja dari rumah, tapi datanya itu tetap digabungkan dalam satu central model ya. Jadi kalau yang ini untuk BIM design itu kita dimudahkan untuk bekerja di mana saja dan kapan saja, tapi datanya itu tetap tergabung di dalam satu central model ya, di cloud atau di BIM design-nya ya. Jadi ini sudah memudahkan sekali kalau misalnya kita juga mau bekerjanya mungkin multiple company, jadi ada beberapa perusahaan yang terkait dan harus digabungkan pekerjaannya, atau mungkin multiple location, misalnya subkon A adanya di Jakarta, subkon B adanya di Jogja, kayak gitu. Itu pun bisa memungkinkan untuk bekerja secara kolaborasi dan menjadi satu sentral model, seperti itu ya. Jadi sudah lebih dimudahkan untuk pekerjaannya. Oke. Nah, lalu ada juga BIM standar, ya. Jadi biasanya standar BIM standar ini dibuat atau ditentukan ketika kita sudah mulai atau mau memulai pekerjaan dengan menggunakan BIM ya. Nah, contohnya misalnya untuk teknikalnya, untuk orang-orang teknikalnya seperti software apa nih yang digunakan? Karena kan software BIM itu sebenarnya cukup banyak ya, yang software support BIM itu cukup banyak. Jadi software apa biasanya yang digunakan? Lalu format datanya apa nanti yang dibutuhkan? Ya, level of detailnya itu seperti apa? Apakah hanya gambar makronya atau mungkin yang detail kecil-kecil itu tidak dibutuhkan dan lain-lainnya seperti itu ya. Lalu untuk bagian manajemennya training apa misalnya yang dibutuhkan ya, misalnya ternyata butuhnya software Revit gitu. Lalu sumber daya manusia mungkin belum ada yang pernah pakai ya, sehingga dibutuhkan training untuk pengenalan softwarenya. Lalu rule untuk user ini apa saja, mana yang mungkin bagiannya untuk mereview, mana yang untuk model desainnya dan lain-lainnya ya. Lalu bagaimana untuk collaboration prosesnya gitu ya, itu semua bisa didiskusikan di awal ya. Lalu untuk komersialnya kira-kira butuh berapa lama? Mungkin pekerjaan A ini butuhnya 3 bulan atau 4 bulan kayak gitu ya. Lalu project deliverable-nya atau untuk show datanya tuh nanti akan seperti apa kayak gitu. Itu semua bisa didiskusikan di awal. Ya, jadi ketika user sudah mulai start dengan menggunakan BIM itu sudah tahu nih, oh ternyata standar yang kita gunakan itu seperti ini kayak gitu ya, sehingga akan memudahkan ketika pekerjaannya. Ya. Nah, ketika kita sudah tahu untuk standarnya seperti apa, lalu ada juga BIM execution planning-nya ya. Jadi untuk mensukseskan implementasi BIM tentu saja kita harus punya planning untuk pengerjaannya seperti apa ya. Nah, ini ada contohnya. Ya, biasanya untuk prosedurnya itu jadi yang pertama kita identifikasikan dulu BIM goals-nya itu seperti apa ya. Apakah nanti kira-kira untuk proyek ini gitu ya, misalnya bisa digunakan nggak untuk BIM-nya, lalu sampai sejauh apa kira-kira bisa kita mau kerjakan tuh sejauh apa kayak gitu ya. Lalu ada juga desain BIM project execution prosesnya ya. Jadi kira-kira untuk proses pekerjaannya itu apa saja yang bisa disupport oleh BIM, misalnya untuk pengeluaran quantity ya, itu kan bisa disupport oleh BIM kayak gitu. Jadi nanti akan kelihatan. Lalu develop information exchange-nya, lalu itu seperti penentuan level of detail-nya kayak gitu ya. Lalu misalnya untuk information data kita tuh seperti apa ya, itu bisa juga kita masukkan di execution planning-nya. Lalu yang terakhir itu ada define supporting infrastructure from BIM implementation-nya. Jadi maksudnya untuk menentukan project apa nih yang kira-kira bisa kita gunakan dengan BIM gitu ya. Contohnya misalnya kita sudah tahu nih ternyata proses execution planning kita ini kita pengen ngeluarin gambar kerja, lalu ada kuantitinya juga ya. Lalu information-nya nih nanti data untuk semua objeknya itu bisa kita input di dalam gambar tersebut. Nah, kira-kira apa sih yang paling cocok gitu ya untuk penggunaan BIM-nya gitu.
Nah, misalnya bangunan gedung kayak gitu ya. Jadi ada step by step-nya juga untuk execution planning-nya, sehingga ketika user juga menggunakan itu nggak hanya asal menggunakan, tapi udah tahu oh ternyata nanti arahnya akan seperti ini kayak gitu ya. Oke ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk BIM-nya. Apakah ada pertanyaan? Oke, ini saya cek dulu Q&A-nya. Oke. Nah, pertanyaan pertama dari Bapak Dodi Damanik ya. Ini saya answer live aja. Apakah VR bisa diaplikasikan ke HP Android? Oke. Nah, biasanya kalau untuk VR ini kita kan sudah punya platformnya ya, Bapak. Jadi misalnya kalau dari Revit itu mungkin supportnya dari Revit Live contohnya kayak gitu, atau misalnya dengan Unity dan lain-lain ya. Nah, biasanya sih untuk platform-platformnya itu masih harus kita gunakan di PC ya atau di laptop ya. Karena kan untuk VR-nya itu kita harus colokin VR-nya ke dalam hardware kita kayak gitu ya, biasanya sih kayak gitu. Nah, kalau untuk di handphone sih saya sebenarnya belum pernah tahu dan belum pernah coba juga, karena biasanya kalau VR ini memang saya pasti colokinnya itu ke laptop kayak gitu ya. Karena kan nanti kita akan men-setting juga seperti untuk objek apa aja yang akan kita view dan lain-lain, itu kan dari platform VR-nya seperti itu ya. Jadi memang biasanya kalau untuk melihat view VR-nya itu kita butuh platform lain seperti itu. Dari Bapak Dodi lagi, aplikasi apa yang bisa diimplementasikan atau dikolaborate dengan Revit untuk 7D? Nah, biasanya kalau 7D ini biasanya menggunakan BIM 360 Field atau BIM 360 Ops ya Pak. Kalau itu dari Autodesk ya, kalau dari yang lain saya belum tahu, tapi dari Autodesk sendiri biasanya itu bisa digunakan dengan BIM 360 Field dan BIM 360 Ops untuk maintenance building-nya. Kalau misal 7D-nya itu Bapak juga butuh maintenance untuk dokumennya, juga bisa menggunakan BIM 360 yang docs ya, seperti itu. Karena maintenance sendiri itu memang bukan hanya tentang gedung, tapi tentang data-datanya juga ya. Jadi bisa menggunakan platform dari BIM 360. Oke. Pertanyaan dari Bapak Herna. Berarti tetap source drawing menggunakan alat Topcon. Oke, kalau Topcon ini kan sebenarnya dia hardware ya Pak ya. Kalau untuk source drawing itu kan kalau Topcon itu biasanya dia untuk capture data existing ya. Jadi misalnya building kita menggunakan menggunakan hardware-nya Topcon gitu, lalu datanya kita collect ya, lalu kita edit lagi misalnya di Revit dan lain-lain kayak gitu. Nah, kalau untuk source drawing-nya yang data existing ya mungkin salah satunya bisa menggunakan Topcon ya. Tapi kalau misalnya Bapak mau desain dari ulang atau desain bangunan baru, itu sebenarnya start dari Revit pun juga nggak masalah kayak gitu. Karena Topcon ini kan dia merupakan salah satu hardware untuk laser scanning seperti itu. Ya, lebih efektif untuk bangunan lama maintenance. Bagaimana dengan bangunan baru? Kalau bangunan, iya benar. Tadi kan seperti yang sempat saya singgung ya, untuk yang dari Topcon itu kan memang biasanya untuk bangunan-bangunan lama atau untuk rekonstruksi biasanya. Nah, kalau untuk bangunan baru, sebenarnya kalau untuk bangunan baru sih Bapak bisa langsung aja desain dari Revit pun nggak masalah kayak gitu ya. Jadi Bapak tentukan konsep awalnya seperti apa, lalu detail bangunan itu seperti apa, itu nggak apa-apa. Jadi itu langsung menggunakan, kalau di Autodesk ya, itu bisa menggunakan Revit, dan itu juga cukup efektif. Seperti itu. Oke, pertanyaan dari Pak Rigo, apakah ada contoh lebih detail untuk BIM standar dan BEP-nya? Oke, kalau ini saya belum ada untuk contoh detailnya, tapi nanti bisa saya diskusikan dengan tim saya yang sudah ada ya. Oke. Untuk software yang bisa menunjang 6D ada apa aja? Kalau untuk 6D ini bisa menggunakan Insight ya. Karena di Insight itu kan 6D itu kan tentang green building ya. Jadi bisa menggunakan Insight itu untuk analisis energinya. Nanti juga ada
untuk heating coolingnya ya, lalu untuk solar energy itu semuanya ada di dalam Insight ya. Kalau untuk yang green buildingnya, Insight ini juga salah satunya ada di AC Collection. Okay. Kalau 7D yang sifatnya ME berhubungan BMS, barangkali ada info. Untuk yang dari ME sih, ME ya. ME ini sebenarnya kalau untuk yang buildingnya memang bisa menggunakan BIM 360 yang ops ya Pak ya, atau yang field. Nah cuma kalau ME ini saya tahu karena memang objeknya itu akan banyak ya. Biasanya kalau untuk ME ini saya ada sih salah satu platform ya, itu namanya Vault ya. Itu biasanya untuk yang bangunan banyak piping dan banyak valve dan lain-lainnya seperti itu ya. Itu ada Vault namanya. Oke, dari Pak Teguh, untuk BIM lebih baik menggunakan PC atau laptop. Kalau ini kembali lagi ke spesifikasi laptop dan PC-nya ya Pak ya. Kalau misalnya di laptopnya mungkin sudah workstation dan spesifikasinya juga cukup tinggi, itu sebenarnya pakai PC juga nggak masalah gitu ya. Pakai laptop pun nggak masalah. Tapi kalau misalnya PC-nya juga bagus ya, pakai PC juga nggak apa-apa sebenarnya sih gitu. Sebenarnya ini balik lagi ke spesifikasi laptop dan PC yang mau digunakan seperti apa kayak gitu. Ya, ini saya lihat chat dulu. Oke, dari Pak Bagio untuk pelatihan sudah dijawab oleh Mbak Monik ya Pak ya. Nanti bisa langsung di WA aja, nanti akan diinfokan tentang trainingnya. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi, Bapak dan Ibu, silahkan ditanyakan. Oke. Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, mungkin Mbak Monik bisa silahkan. Ya, baik Mbak Nurul, atas materi yang telah disampaikan begitu ya. Jadi memang ternyata BIM bukanlah sebuah software ya Bapak dan Ibu. Lagi itu adalah sebuah konsep pekerjaan. Jadi untuk membantu pekerjaan Bapak dan Ibu di proyek mungkin atau di lapangan begitu ya Pak ya dan Ibu. Dan sekedar informasi juga Bapak dan Ibu untuk software atau aplikasi Autodesk misalnya yang terkait dengan software pendukung BIM di Autodesk yaitu ada Revit, kemudian ada Civil 3D, ada Navisworks, kemudian ada InfraWorks, itu dapat di trial begitu ya Bapak dan Ibu dalam waktu 30 hari. Semisal Bapak dan Ibu ingin seperti apa sih penggunaannya begitu, nah itu bisa dicoba begitu ya, dan di-download dan dicoba. Dan di Cipta Satria Informatika juga merupakan Autodesk Autodesk Training Center atau ATC yang dipercaya oleh Autodesk sebagai pusat pelatihan software Autodesk. Dan nanti Bapak dan Ibu apabila berkenan mengikuti training akan didampingi juga oleh technical expert kami, salah satunya adalah Mbak Nurul. Begitu ya. Dan PT Cipta Satria Informatika juga dapat memberikan layanan jasa profesional dan konsultasi dengan melakukan pendampingan adopsi teknologi Building Information Modeling atau BIM kepada perusahaan-perusahaan di bidang atau industri AEC, Architecture, Engineering, and Construction. Dan untuk penjelasan terkait dengan informasi training atau pelatihan begitu ya Bapak dan Ibu bisa WA ke saya atau mungkin email begitu, nanti akan saya sampaikan apa saja yang nantinya didapatkan ataupun juga mungkin silabus apa yang diberikan pada saat training begitu ya. Baik, dan untuk informasi juga begitu Bapak dan Ibu mengenai event-event yang kami adakan, informasi seputar Autodesk serta promo-promo yang sedang berlangsung, Bapak dan Ibu dapat follow akun sosial media kami di Facebook PT Cipta Satria Informatika, kemudian di Instagram @ciptasatria_informatika, di YouTube Cipta Satria Informatika, dan di Twitter @PT Cipta Satria.
Dan Bapak Ibu juga dapat berkunjung di website kami, begitu ya Bapak dan Ibu, di www.ciptasatria.com. Dan mungkin dari Bapak dan Ibu juga sudah menggunakan software Autodesk, begitu Bapak dan Ibu bisa berkunjung juga ke Cipta Satria Technology Center, yaitu di cstc.ciptasatria.com/knowledge-base. Saya akan kirimkan linknya, begitu sebentar. Nah, di link tersebut Bapak dan Ibu bisa bisa mengetahui begitu berisi how now, kemudian tips and tricks dan troubleshooting yang sehubungan dengan aplikasi dari Autodesk. Begitu. Ya, ini sudah dibantu oleh Mbak Nurul untuk ditampilkannya. Ya, betul. Begitu ya Bapak dan Ibu. Ya, dan untuk selanjutnya kita sudah sampai di akhir acara. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di webinar hari ini dan menyempatkan waktunya, begitu ya. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk update informasi teknologi di bidang AEC, Architecture, Engineering, and Construction. Sebelum saya tutup, mungkin ada tambahan dari Mbak Nurul yang ingin disampaikan? Udah Mbak Monik, itu aja. Saya juga ucapkan terima kasih aja kepada Bapak dan Ibu karena sudah hadir ya. Ya, udah Mbak Monik. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih kepada Mbak Nurul, maka saya akan tutup webinar series hari ini. Apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, saya dan Mbak Nurul memohon maaf sebesar-besarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu kembali ya Bapak dan Ibu di webinar series kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu, sehat selalu.